Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Hidayat Fadli, CGP Angkatan 10 dari PT SDN 0600812 Kota Medan. Nah, kali ini saya tidak sendiri karena kebetulan hari ini saya ditemani oleh Ibu Rencanti, Ibu Doti. Beliau adalah guru kelas 6 di UPT SDN 0600812. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak Hidayat. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Bagaimana Saya kabarnya? alhamdulillah saya walafiat tidak bermasalah apapun. Baik Bu, hari ini kita akan melakukan observasi ya sama Ibu, di mana di sini saya akan amati proses jalannya pembelajaran yang Ibu akan lakukan di dalam kelas. Nah, sebelum saya melakukan observasi di kelas Ibu, ada tujuan yang dilakukan, yaitu supervisi untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa harus kita lakukan observasi ini. Yang pastinya adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pelajaran yang terbaik kepada peserta didik. Dan ada pun beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama adalah kira-kira Ibu tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu sampaikan kepada peserta didik? Untuk hari ini berarti ya. Jadi untuk hari ini kita ada beberapa tujuan pembelajaran karena kita lagi membahas tentang bilangan cacah dari angka 1 sampai 1 juta. Maka tujuan yang pertama adalah seluruh peserta didik diharapkan mampu untuk menyebutkan bilangan cacah dari 1 sampai 1 juta. Bagaimana cara menyebutkan dan penulisannya seperti itu ya. Kemudian yang kedua, kami itu sudah masuk di materi untuk perkalian bilangan cacah Pak. Jadi untuk perkalian diharapkan seluruh siswa itu mampu mengalihkan bilangan cacah dan ditambah dengan membagikan bilangan cacah. Jadi perkalian pembagian. Nah, yang terakhir harapannya seluruh siswa itu mampu untuk mengerjakan soal-soal yang akan saya berikan nanti di depan, yaitu berupa perkalian bilangan cacah dan pembagian bilangan cacah. Jadi artinya di situ nanti siswa bisa mampu ya Bu menulisnya, kemudian membagikan dan juga mengalihkan bilangan cacah. Iya, benar. Oke, baik Bu. Kemudian aspek apa yang berikutnya yang akan Ibu kembangkan? Oke, di sini dua aspek yang akan saya kembangkan yaitu dua aspek C, yaitu ada pengetahuan dan ada juga keterampilan. Siswa terampil, tapi siswa juga mampu ternyata untuk mengerjakannya. Oke, baik. Jadi area pengembangan ini berarti aspek pengetahuan dan keterampilan di mana anak didik itu tidak hanya tahu tapi mampu mengerjakannya. Iya, mengerjakannya. Oke. Nah, Bu, saya ingin mendengar ya bagaimana rancangan pembelajaran yang diterapkan nanti di dalam kelas. Mungkin dari strategi, model pembelajaran ataupun metode pembelajaran yang akan digunakan di dalam kelas. Ya. Untuk strategi pembelajaran sendiri yang akan saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi siswa, artinya berdasarkan kesiapan belajar siswa dan berpusat kepada siswa. Artinya di awal dari ketika kita masuk ya Pak, kita sudah melakukan asesmen awal ya di awal. Jadi dari situ kita sudah tahu bagaimana kesiapan siswa kelas 6 untuk pembelajaran matematika. Jadi saya rasa pembelajaran berdiferensiasi ini bisa saya gunakan untuk kelas 6. Jadi mengulangi apa yang dikatakan bahwa nanti Ibu akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, Iya, benar. terutama di dalam pelajaran matematika seperti itu ya. Nah, baik, kira-kira nanti saya akan datang ke kelas Ibu dan saya akan lanjutkan supervisi kelas dan nanti di dalam kelas tersebut saya akan melihat dan mencatat beberapa kejadian yang ada di dalam kelas. Kenapa kamu tidak bawa Ariansia? Lain kali dibawa bukunya ya. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan sebelumnya kita itu sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Coba Ibu mau tanya dulu kembali nih, mau mengingatkan kembali. Kalau misalnya dia penjumlahan 13 ditambah 15, apakah ini sama
sama dengan 5 ditambah 13? Sama. Sama ya. Coba kalau sekarang pertanyaan kedua. Kalau misal 13 dikurang 5, apakah ini sama dengan 5 dikurang 13? Tidak sama. Jadi antara penjumlahan dan pengurangan bilangan caca, di sini kalau penjumlahan sama, kalau untuk pengurangan berbeda atau tidak sama. Nah, untuk perkalian dan pembagian juga sama. Jadi harapannya tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, murid-murid sekalian mampu menyebutkan bilangan cacah dari 1 sampai 1 juta seperti di awal kemarin. Jadi harapannya kalian sudah bisa membaca ini. Contoh ya, ini bagaimana cara membaca bilangan cacah ini seperti ini. 13.570. Oke, pintar. Tujuan pembelajaran yang kedua, seluruh peserta didik, kalian semua mampu untuk menjelaskan atau mengerjakan tentang perkalian dan pembagian bilangan caca. Nah, nanti yang terakhir, harapannya juga tujuan pembelajaran kita, kalian semua sudah mampu mengerjakan soal-soalnya atau dipraktikkan bagaimana cara perkalian bilangan caca dan bagaimana cara pembagian bilangan caca. Oke, kita mulai ya. Udah lanjut. Oke, kita bahas dulu. Oke, ini sebelum Ibu bagi kalian menjadi beberapa kelompok, ada beberapa hal yang mau Ibu jelaskan dulu, karena setelah nanti Ibu jelaskan, baru kita akan buat kelompok mengerjakan beberapa soal-soal yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian bilangan caca. Diperhatikan dulu ke depannya. Kalau untuk perkalian, metodenya itu hampir sama dengan penjumlahan. Dia itu bisa dibolak-balik. Contoh, kita mau mengalikan 20 dikali 5. Kalau misalnya si Dwi Ramadan kebingungan dengan angka 20 yang besar di awal, maka dia bisa membaliknya. 5 kali 20. Apakah ini sama? Sama. Ini sama. Nanti hasilnya sama-sama berapa? 20 kali 5? 1. Oke, ini masih oke lah ya. Sementara, coba kita perhatikan kalau di pembagian. Kalau pembagian 20 dibagi 5, ini akan berbeda hasilnya dengan 5 dibagi 20. Boleh nggak dibalik kalau untuk pembagian? 20 bagi 5? 5 bagi 20 nanti hasilnya akan negatif. Nanti kita jelaskan lagi caranya bagaimana. Jadi tidak bisa negatif, ini nanti menjadi 5 bagi 20 seperti ini. Jadi otomatis kita harus ada pakai 0 atau boleh pakai negatif ya. Jadi kalau untuk pembagian tidak boleh dibalik. Yang boleh dibalik hanya untuk penjumlahan dan perkalian. Kita bahas yang perkalian dulu ya. Biar gampang, tengok ke depannya. 5 kali 20. Cara pertama seperti biasa. Ini cara pertama bisa seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita mau belajar cara kedua ya. Coba siapa yang kira-kira tahu cara keduanya seperti apa? Dibalikkan. Oke, selain dibalikkan sama dengan 5 kali 10 ditambah 10. 20 ini sama dengan berapa? 20. Berarti 5 kali 10 dulu, nanti hasilnya tambahkan lagi 5 kali 10. Oke, kita coba ya. 5 kali 10 ditambah 5 kali 10 sekali lagi 50. So 50 tambah 50 100. Ini cara yang kedua. Beberapa siswa atau di
kurikulum sekarang lebih gampang yang ini, tapi terserah kamu ya. Yang mana kira-kira menurut kamu metode paling gampang untuk perkalian, silakan dikerjakan. Boleh pilih cara kedua, boleh pilih cara pertama. Contoh ya, kita buat contoh yang kedua. Oke, coba lihat 5 dikalikan dengan 15. Coba kita akan mengerjakan dengan menggunakan cara kedua. Seperti apa? Berarti 15-nya ini kita pisah. Berarti 10 ditambah 5. Berarti 5 dikali 10 ditambah sama dengan, kalikan dulu. 5 kali 10 berapa? 10. Good job. 5 kali 5? 25. Berarti 5 kali 15 sama dengan 50 tambah 25, hasilnya berapa? 55. Oke, good. Sampai di sini ada yang kurang paham? Sudah bisa? Oke, nanti kalau dibuat berkelompok sudah bisa? Sudah ya. Pembagian dulu kita jelaskan. Untuk pembagian kita boleh pakai cara seperti ini. 2 bagi 5 bisa? Ada yang tahu bisa? Tidak bisa. Karena nggak bisa, maka kita mengambil 2. 20 bagi 5 bisa? Saya rasa ini masih gampang ya. Ingat langsung perkalian 5. 5 kali berapa? 20? Oke, gampang. Coba kita buat soal berikutnya. Perhatikan ke depan. 126 dibagi 3. Already ya, nampak ke belakang marah tua? 12 bagi 3. Berarti 4 dikalikan ke 3. Ini dikurangkan ya nak, jangan lupa, bukan ditambah, ini kurangkan, sisa 0 gak usah ditulis. Turunkan. 6 dibagi 3. 2 kali 3. Habis. Berarti 126 bagi 3 adalah 2. Oke, bisa? Satu lagi ya. Ini ibu gak jawab, kalian saja yang jawab ya. Nampak soalnya? 258 bagi 2. Coba si Kanja. 2 bagi 2 bisa berapa? 2 bagi 2, 2. 2 bagi 2 berapa? 1 kali 2. Oke. Ini sisa 0. Kalau masih ada angka di belakangnya nggak usah ditulis nolnya, biarin aja dulu. Nanti anggap aja ini nol dalam pikirannya. Ini turunkan, berarti sisa 5. Coba si mana tua? 5 dibagi 2 bisa berapa nak? Ayo, punya kue 5. Kalau dibagi 2 kira-kira bisa berapa? 2. Oke, good. 2. 2 kali 2 mana tua? Sisa? Oke, good. Kita turunkan berapa? 18 bagi 2, Madan. Ayo, ada yang bisa bantu di Ramadan? Berapa? 9 kali 2 dikurangkan sisa. Gak ada lagi sisa ya, berarti habis. 258 bagi 2 120. Sampai di sini paham? Yang paling penting dalam penjumlahan, pengurangan, bukan hanya itu, perkalian dan pembagian bilangan Caca adalah paham perkalian. Kalau nggak tahu perkalian 1 sampai 10 minimal, ini akan susah dikerjakan ya. Jadi sekarang kita mau bentuk kelompok, kita akan mencoba mengerjakan beberapa soal. Nanti saya akan bagi kelompoknya, saya yang pilih kelompoknya. Ketua kelompoknya pun nanti saya yang akan pilih ya. Oke, kita akan bagi kelompoknya. Oke ya. Sebelum kita bagi kelompoknya, coba siapa ya? Ada yang mau ditanyakan?
Ibu ya. Nanti hadiahnya pas 2 pintu boleh diambil lagi ya. Oke, kita akhiri pertemuan kita untuk hari ini. Kita ulang dulu sekali lagi. Apakah kalau pada operasi hitung perkalian bilangan Caca, bilangannya boleh dibolak-balik? Boleh. Mantap. Kalau untuk pembagian boleh? Nah, itu harus diingat ya. Sampai di sini pembelajaran matematika kita. Sampai bertemu di hari Selasa. Hari Selasa kita akan membahas matematika dengan materi yang berbeda lagi. Oke? Silakan disimpan bukunya. Sudah boleh istirahat ya. Saya sudah lihat ya. Proses pembelajaran langsung itu dan itu di dalam kelas memberikan pemahaman yang sangat mudah, itu sangat membangunkan rasa emosional serta didik. Ada beberapa pertanyaan yang bisa sampaikan di sini. Kira-kira apa sih yang sudah baik dari proses pembelajaran? Oke, saya sudah baik itu pertama mengingatkan kembali dulu nih peserta didik tentang pelajaran yang sudah lalu. Artinya kalau sudah diingatkan pasti peserta didik itu menjadi lebih siap ya, lebih siap untuk lanjut ke materi hari ini gitu kan. Jadi ketika mereka sudah siap, barulah materinya kita sampaikan. Nah, kemudian untuk beberapa kasus anak-anak di kelas itu saya kasih seperti apresiasi untuk anak-anak yang memang udah bisa. Terus saya dorong mereka untuk membantu temannya. Jadi lebih ke membangun karakter juga nih Pak di dalam kelompok. Artinya jangan pintar sendiri, jangan tahu sendiri, harus bisa ngajarin teman. Atau makanya sampai istilahnya teman ke teman saling berbagi gitu ya sesama teman. Kemudian yang terakhir saya di penutupnya juga menurut saya sudah kasih kesimpulan dengan penguatan, dengan kesimpulan yang harapannya bisa diingat oleh peserta didik. Baik sekali ya. Pasti kembali pembelajaran yang lulus sehingga itu siap untuk belajar. Itu juga beberapa reward ya, yang kalau nggak salah saya dengar tadi good job, apresiasi itu luar biasa sebenarnya. Kemudian kita juga membuat kesimpulan ya, menguatkan kembali ke peserta didik tentang materi yang disampaikan. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, kira-kira apa sih yang kurang dari observasi hari ini? Pertama ya, mungkin kakak siswa saya banyak, jadi masih belum bisa benar-benar dikonstruksikan karena berhubung kami 30 orang Pak. Jadi kalau untuk mengajar matematika dengan kasus 30 orang siswa itu butuh tenaga yang ekstra dari gurunya karena kadang suara kita itu tidak bisa menjangkau sampai ke belakang. Makanya itu perlunya tadi dibuat dalam bentuk kelompok supaya guru bisa mengkoordinir satu-satu kelompok. Jadi kelompok-kelompok yang juga koordinir demikianlah tadi pasca observasi ya bersama Ibu Doti. Mudah-mudahan observasi hari ini menjadi pelajaran kita semua ya. Baik, saya tutup kegiatan observasi hari ini dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Doti. Selamat pagi.